Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Luxianita, NIM 4411419059. Saya dari Rombel Biologi B tahun angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktikum genetika, warisan gen ganda, penentuan pola, dan jumlah sulur jari tangan. Adapun tujuan praktikum kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pola sulur jari tangan. Kemudian tujuannya kedua, menghitung jumlah semua sulur pada jari tangan. Lalu tujuan yang ketiga, menguji perbandingan genetik pola sulur dengan menggunakan uji Chi-square. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini antara lain, yang pertama ada 10 jari tangan, kemudian yang kedua ada kertas yang telah berisi tabel pengamatan, kemudian yang ketiga ada penggaris, lalu ada pulpen, kemudian ada stempel. Stempel ini bisa diganti dengan menggunakan alat lain untuk mewarnai sidik jari, lalu bisa menggunakan loop bila punya. Untuk cara kerjanya, pertama-tama kita tempelkan ujung jari tangan pada tinta stempel. Kemudian, jika sudah, maka ujung jari tangan yang telah dikenai tinta ditempelkan pada kertas. Usahakan dalam penempelan ini jangan terlalu tebal karena nantinya dapat mempersulit ketika pengamatan. Kemudian diulangi untuk ke-10 jari. Perlu diketahui, penghitungan jumlah sulur dilakukan dengan menentukan garis yang ditarik dari titik triradius hingga ke pusat pola. Triradius adalah titik-titik dari mana sulur menuju ke tiga arah dengan sudut kira-kira 120 derajat. Kemudian, garis yang diambil dari triradius sampai ke pusat pola, dihitung jumlah sulur yang dilewati garis tersebut. Penghitungan jumlah sulur tidak termasuk titik triradius dan pusat pola. Total jumlah sulur pada jari tangan diperoleh dengan menghitung jumlah sulur masing-masing jari. Kemudian menghitung totalnya untuk 10 jari. Pada pola Word terdapat 2-3 titik triradius, maka sulur dihitung untuk ketiga sisi. Akan tetapi, jumlah sulur yang diperhitungkan dalam menentukan jumlah sulur total adalah pada sisi yang terbanyak. Kemudian, untuk pola loop, hanya terdapat satu titik triradius, maka hanya ada satu sisi yang akan dihitung jumlah sulurnya. Kemudian, pada pola arch, tidak memiliki triradius, sehingga jumlah sulurnya adalah 0. Setelah ke-10 sidik jari terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah mengamati tipe pola sidik jari dan juga menghitung jumlah sulur pada masing-masing pola sidik jari. Pada pola arch tidak ditemukan titik triradius sehingga jumlah sulurnya adalah 0. Kemudian pada pola loop ditemukan satu titik triradius sehingga ditarik garis dari titik triradius sampai ke pusat pola. Maka dapat dihitung jumlah sulur pada tipe pola loop. Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, maka dapat diketahui pola sulur yang saya miliki ada pola arch sebanyak 4 dan pola loop sebanyak 6. Dengan total jumlah semua sulur ada 66. Hal tersebut bertentangan dengan pendapat Suryo yang menyatakan bahwa rata-rata jumlah semua sulur pada perempuan adalah 127, sedangkan pada laki-laki adalah 144. Frekuensi pola sidik jari loop lebih tinggi dibandingkan bentuk word dan arch. Hal ini didukung oleh penelitian Vanani pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa populasi di Pulau Jawa didominasi oleh pola loop, sedangkan untuk pola words merupakan pola terbanyak kedua setelah pola loop.
dan yang paling sedikit adalah pola arch. Pada populasi orang kulit putih dan kulit hitam, banyak dijumpai yang memiliki pola loop, sedangkan pola wart banyak dijumpai pada populasi bangsa Mongoloid, populasi penduduk asli Australia, dan populasi bangsa Melanesia di Pasifik. Pola arch dijumpai paling sedikit ditemukan untuk semua populasi Basque, yaitu bangsa Negroid yang hidup di Afrika Selatan. Dan pola arch dijumpai lebih dari 10%. Rata-rata pola sidik jari pada tangan manusia sekitar 5% dengan pola arch, 25-30% merupakan pola wart, dan 65-70% adalah pola sidik jari loop. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Cummins dan Midlow berkaitan dengan sidik jari disebutkan pola arch pada dermatoglifi kelompok Mongoloid hanya sekitar 2-3%. Lalu, untuk menghitung data suatu populasi, dapat dilakukan uji T-square tipe pola dan jumlah sulur untuk menguji kevalitan hasil yang didapatkan. Variasi dari bentuk sulur dan jumlah sulur merupakan fenotip yang bersifat poligen, yaitu sifat yang dikendalikan oleh banyak gen pada lokus yang berbeda dalam kromosom yang sama, atau bahkan kromosom yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya variasi fenotip dalam sidik jari, sehingga tidak akan ada individu dengan pola yang sama. Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam 10 jari tangan saya terdapat pola arch dengan jumlah sulur 0 dan pola loop dengan jumlah sulur 66. Kemudian jumlah semua sulur pada jari tangan yang saya miliki adalah sebanyak 66. Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa jumlah sulur pada perempuan adalah 127, sedangkan jumlah sulur pada laki-laki adalah sebanyak 144. Sekian penjelasan praktikum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.